saudara-saudari, Shalom. Saya percaya kalau pada kesempatan ini kita boleh hadir bersama-sama dalam ruangan ini, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Amin, ibu-ibu. Amin. Karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan ini, karena Dia terus mengasihi kita semua hingga saat ini. Tuhan telah menghantar kita masing-masing dari alamat yang berbeda dan boleh berkumpul dalam ruangan ini. Terlebih lagi bahwa pada saat ini kita akan bersama-sama memperingati dan merayakan hari ulang tahun ke-55 Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Angka 55 tahun bukanlah usia yang muda. Usia 55 tahun sudah cukup matang. Luar biasa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan buat persekutuan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, oleh karena itulah kita ada di sini untuk kita bersama-sama mensyukuri semua itu lewat ibadah syukur perayaan hari ulang tahun ke-55 Persekutuan Wanita Gereja Toraja, Kamis 9 Desember 2021. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama-sama pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga ibadah, yang keempat pemotongan tumpeng, yang kelima doa syukur, keenam foto bersama, ketujuh tukar kado, dan acara yang kedelapan adalah penutup. Baik Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam ibadah syukur, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya kepada Ibu Lili Sautandililing. Dengan kasih kami persilahkan. Selamat datang Ibu Dewan. Shalom. Selamat sore kepada kita semua. Yang saya hormati Pendeta Ida Teresia Toban STH MTH yang pada sore hari ini akan memimpin ibadah. Yang saya hormati Pendeta Manasye Derandan selaku Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya. Yang saya hormati Bapak Pendeta Yohanes Metris STH MTH selaku Ketua PGIW Sulsel Barat bersama Nyonya. Yang saya hormati Ibu Irdania Supapatiung bersama dengan segenap pengurus PWGT Klasis Makassar Timur yang boleh berkenan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua PKBGT bersama dengan rekan-rekan pengurus. Yang saya hormati Ketua PPGT bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus. Yang saya hormati Ketua SMGT bersama dengan rekan-rekan pengurus. Yang saya hormati segenap ibu-ibu penasehat
bersama dengan rekan-rekan pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya yang saya hormati, cintai, dan banggakan segenap ibu-ibu yang pada sore hari ini, baik yang hadir di gedung ini maupun yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara live streaming. Selamat sore dan selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah pada sore hari ini. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita sangat bersyukur bahwa tidak secara kebetulan kita hadir pada sore hari ini. Kita percaya luar biasa, cuaca sangat baik, waktu yang baik, dan kita boleh hadir, duduk bersama-sama. Untuk itu sebelumnya mari saya mengajak kita untuk saling menyapa satu dengan yang lain, sebagai tanda sukacita kita bahwa kita boleh berjumpa pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita ada di dalam ruang dan waktu ini untuk bersama-sama merayakan HUT PWGT, HUT yang ke-55 PWGT. Tentunya usia ke-55 adalah bukan usia yang muda lagi, usia yang sangat-sangat matang. Di dalam usia ke-55 ini tentu sudah banyak perjalanan, perjuangan, pelayanan yang dikerjakan oleh PWGT. Di dalam semuanya itu tidak terlepas dari adanya semangat yang datangnya daripada Tuhan untuk mendorong setiap ibu-ibu pendahulu kita untuk menggerakkan perahu pelayanan ini. Ada semangat, ada sukacita, dan tentunya ada kerinduan bagaimana ibu-ibu bisa hadir di tengah-tengah kehidupan ini memberi warna. Amin. Nah, seperti pada sore hari ini kita semuanya ibu-ibu kelihatan cantik-cantik semua dengan pakaian hijau toska. Ada semangat dan sukacita, kita percaya. Dan usia ke-55, ya, kenapa setiap orang bertambah usia merayakan ulang tahunnya, padahal sesungguhnya itu mengurangi umur. Tetapi yang mau kita syukuri di sini bahwa betapa hebat dan luar biasanya Tuhan menopang dan memelihara pelayanan ini sampai pada saat ini. Dan kita ibu-ibu terus dimotivasi. Terkadang kita mengatakan bahwa ibu-ibu itu gampang menangis, lemah. Tetapi hari ini kita mau katakan bersama-sama bahwa pelayanan PWGT yang berjalan selama ini, kita sudah boleh melihat, boleh merasakan bagaimana pelayanan itu boleh memberi warna di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu melalui perayaan HUT PWGT, perayaan ke-55 PWGT ini, mari terus kita diajak untuk bersemangat memberi warna di tengah-tengah kehidupan kita. Seperti lagu himne PWGT yang mengatakan bahwa kehadiran kita itu memberi warna. Kehadiran kita itu memberi bau harum, ya. Semoga kita semua yang hadir pada sore hari ini, ketika kita berjalan dari jauh, orang tidak memalingkan mukanya, tetapi orang mengatakan, lihatlah ibu-ibu PWGT, mereka merindukan kehadiran kita, mereka merindukan pelayanan kita. Berbicara tentang pelayanan, mari kita menyatakan pelayanan kita itu mulai dari kehidupan keluarga kita. Kemudian kita keluar di tengah-tengah pelayanan seperti ini, di tempat kerja kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita hadirkan warna kita, harum kita, sehingga kehadiran kita dirindukan orang. Kehadiran kita bisa membawa damai sejahtera. Untuk itu melalui perayaan HUT PWGT, perayaan HUT ke-55 PWGT ini, mari kita terus bersemangat, terus bersukacita, terus tumbuhkan daya juang kita, pelayanan kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Jemaat Biring Kanaya, PWGT Biring Kanaya hanya merayakan HUT, tidak merayakan Natal? Kami sudah menyepakati melalui pleno Majelis Jemaat Biring Kanaya bahwa Natal untuk tahun ini kita satukan bersama-sama. Jadi sore hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-55 PWGT Jemaat Biring Kanaya. Melalui kesempatan ini izinkan saya mewakili segenap penasehat dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu
Pendeta Ida Teresia Toban, STH MTH, yang akan memimpin ibadah perayaan HUT pada sore hari ini. Lalu kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan pengurus dan semua ibu-ibu yang boleh memberi waktunya, memberi dirinya untuk mengambil bagian pada pelayanan pada sore hari ini. Kepada bapak-bapak juga, ada Pak Silas, ada Pak Bonar, ada teman-teman PPGT, sekolah minggu, kaum bapak juga boleh hadir meniup balon. Terima kasih untuk kerjasama yang luar biasa. Dan saya rasa itu yang harus terus kita kembangkan di tengah-tengah pelayanan kita, kebersamaan kita, dan kita bisa berjalan bersinergi di dalam pelayanan ini. Terima kasih untuk semua pelayanan ini. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, dan tentunya satu harapan kita bahwa mari terus saling mendoakan, saling sehati, saling sepikiran untuk mengangkat pelayanan yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Walaupun COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dari tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menguatkan langkah kita untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan perkenankan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap tersenyum, tetap sukacita, damai sejahtera, seperti pesan yang boleh saya dapat melalui ibadah di Maiko kemarin, bahwa mari terus bersyukur seperti para gembala, di dalam kesederhanaannya, di dalam keterbatasannya, selalu ada rasa syukur di dalam kehidupannya. Oleh karenanya itu, ibu-ibu, mari saya mengajak kita semua, salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Sekali lagi, belum keras suaranya. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Sambutan yang kedua akan dibawakan oleh Ketua PUGT Klasis Makassar Timur kepada Ibu Idania Supapatiung. Dengan kasih kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara untuk kesempatan ini. Shalom. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di sini dalam suasana sukacita mensyukuri hari ulang tahun ke-55 PWGT. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biringkanaya, Bapak Pendeta Manase. Yang kami hormati pelayan firman Ibu Pendeta Ida Teresia Toban dari Jemaat Tamalandrea. Kami hormati Bapak Pendeta Yohanes Metris, beliau adalah Sekretaris PGIW Sulsel Bara, adalah anggota jemaat kita di Biringkanaya. Kita bersyukur bahwa Tuhan mengirim bukan karena kebetulan, tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Pak Pendeta dan Ibu, Tuhan hadirkan di tengah-tengah jemaat Biringkanaya. Yang kami hormati penasehat dan pengurus segenap anggota PWGT Jemaat Biringkanaya, dan juga rekan-rekan pengurus PGT Klasis. Hari ini kami datang 4 orang, barangkali supaya kita lebih meriah ya. Saya undang bangkit berdiri. Wakil Ketua 1 Ibu Galmeria Kondorura adalah anggota DPRD Kota Makassar, kecintaan daripada PWGT. Silakan Ibu berdiri. Ya, idola kita semua kaum PWGT. Kemudian Wakil Ketua 2 Ibu Agustina Prabowo, silakan Ibu berdiri. Ya. Wakil Ketua 3 Ibu Alwina Buranda, silakan Ibu. Ya. Terima kasih. Dan rekan-rekan di pengurus inti yang lain berhalangan karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini setelah kita bergumul beberapa bulan lamanya,
bahkan 1 tahun lebih dalam suasana pandemi COVID. Saat ini kita masih memakai masker, menandakan bahwa virus ini belum berlalu. Kita juga beberapa hari ini bergumul karena ada banjir ya. Jadi kami pengurus mengucapkan ikut prihatin dengan keadaan yang ada. Mungkin ibu-ibu yang ada di kelompok 6 ya ada sedikit terdampak, atau mungkin di kelompok 3 atau kelompok 4. Semoga semua sehat dan keadaan ini akan berlalu dan kita kembali hidup normal. Kami melihat bahwa PWGT Jemaat Biringkanaya ini semakin tahun semakin lebih dinamis. Kita hadir sore hari ini jadi lebih banyak daripada yang sebelumnya, dan tentu ini karena dibatasi. Seandainya tidak dibatasi barangkali gedung ini penuh. Iya, itu menandakan bahwa kita luar biasa. Sudah boleh melihat bahwa persekutuan kita ini adalah menjadi kebutuhan bagi kita semua perempuan, ibu-ibu PWGT, di mana kita harus saling menguatkan dengan kehadiran, saling sapa, dan saling berbagi informasi mengenai keadaan kita, sehingga kita tidak merasa sendiri. Pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya dalam keberadaannya di dalam PWGT kelas Makassar Timur memberikan kontribusi yang luar biasa. Dalam halun lansia kemarin, anggota PWGT dari Biringkanaya lansia menjadi juara 1 sekelas Makassar Timur, putri Oma, dan untuk Opa juara 3 sekelas Makassar Timur dalam merayakan hari lanjut usia nasional. Kemudian untuk kemarin kita lomba 3 PWGT klasis dalam rangka hari ulang tahun dan Natal bersama. Biringkanaya juga dipercaya oleh klasis Makassar Timur dari Oma. Mungkin sebentar kita mau dengar suaranya ya. Ia mewakili Makassar Timur dan ia luar biasa. Ia memberikan persembahan yang terbaik. Ia juara harapan 1 kalau tidak salah. Dan memang kita akui semua yang tampil di kelas Makassar kemarin, Makassar Tengah dan Makassar Timur, semua hebat-hebat. Lomba apapun, apakah itu lomba nyanyi solo, lansia, atau kuis keluarga, CCA, atau merangkai bunga, semua yang terbaik. Bahkan perayaan Natal kemarin itu kita boleh menyaksikan dan menikmati. Itu sudah sama seperti tingkat nasional. Demikian pula dengan lomba-lomba. Jadi PWGT Jemaat Biringkanaya termasuk di dalamnya, ikut berkontribusi sehingga apa yang kita boleh kerjakan bersama itu boleh terjadi seperti yang direncanakan. Dan di dalam itu terima kasih untuk semua partisipasi yang sudah diberikan selama kegiatan-kegiatan itu berjalan selama 1 tahun ini, dan kami harapkan ke depan PWGT kan tidak hanya tinggal tetap di tempatnya dengan program yang rutin. Tema kita dalam ulang tahun ini mewujudkan iman melalui berbagi. Kita berbagi seperti dalam suasana pandemi kemarin, kita boleh kita praktekkan secara nyata, ngirim makanan kepada orang-orang yang tinggal di rumah isolasi atau yang sakit penyakit biasa. Di situ kita saling memperhatikan, ada yang kirim kapurung, ada yang kirim bubur Manado, ada yang kirim ayam mentah dan lain sebagainya. Saya kira itu adalah salah satu wujud nyata, tidak hanya dibahasakan tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin juga dalam keadaan seperti banjir, ibu-ibu yang berdekatan dengan keluarga yang betul-betul membutuhkan pertolongan dapat mengirim sesuatu yang boleh membuat itu keluarga yang terdampak itu boleh tertolong, ya apakah makanan atau apa yang dibutuhkan. Ya, koyana bisa siapa menolong diri sendiri, mungkin. Tapi kalau yang betul-betul itu kehadiran PWGT, jadi tidak usahlah kita tunggu imbauan dari gereja, tidak usah kita tunggu imbauan dari PWGT. Bergerak sendirilah. Jadi harus dibudayakan itu berbagi. Karena panggilan tato kasih kita, karena kita dasar dari iman kita tuh kasih kepada Kristus, kepada Tuhan, jadi sesama manusia. Jadi tidak usah ditunggu tuh dihimbau
dari gereja, tidak usah dihimbau melalui pengurus, tetapi refleks saja kita, otomatis banget ya toh, jadi panggilan hidup, dibudayakan waktu itu berbagi secara sukarela. Ya itu juga ada hal-hal lain, kita berbagi informasi yang baik, jadi jangan berita-berita hoax, berbagi informasi yang baik, keterampilan seperti sudah dilaksanakan menjahit, itu sudah boleh dilihat hasilnya. Ibu-ibu yang pakai baju Tosca ini saya percaya beberapa orang ini adalah jahitan sendiri. Itu salah satu berbagi, kita melakukan itu karena kita didasari oleh cinta kasih Kristus. Berbagi informasi, keterampilan, pengetahuan, sehingga di dalamnya itu betul-betul persekutuan ini dirasakan kehadirannya oleh semua orang, khususnya bagi anggota-anggota. Dan untuk ke depan dalam rangka 55 tahun ini diharapkan PWGT itu tidak hanya memprogramkan kegiatan-kegiatan rutin, ya itu ibadah, sabamunya tak pengurus itu ibadah adalah tontong yang berjalan. Tapi buatlah program-program pengembangan yang bisa lebih membuat kita bisa keluar. Iya. Jadi itu pelita jangan ditutup dengan gantang, tetapi kalau bisa kita keluar, jadi sinarnya bisa dinikmati oleh orang luar, orang lain. Iya, masyarakat umum. Atau mungkin saudara-saudara kita di mana di tempat lain yang membutuhkan. Jadi jangan kita hanya ke dalam anggota Tabangari. Hanya anggota kita saja yang menjadi sasaran program itu, tetapi marilah kita berusaha keluar kepada orang lain yang mungkin nanti dipikirkan dalam rapat kerja ke depan, sehingga PWGT ini betul-betul menjadi dinamisator dalam jemaat. Ya, kalau PWGT-nya itu kreatif, kompak, dan bisa melakukan sesuatu hal yang baik, bisa menggerakkan seluruh anggota jemaat dalam melakukan sesuatu untuk pelayanan yang lebih luas. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan, dan terlebih khusus adalah keluarga. Keluarga adalah tempat yang utama dan yang pertama untuk dapat menyemaikan cinta kasih Kristus, mempraktekkan itu di dalam keluarga terhadap suami, anak-anak. Bagaimana kita hidup bersama dengan mereka, mendorong, mendidik, menumbuhkan cinta kasih kepada Kristus, penghargaan kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada orang-orang di gereja, majelis gereja, pendeta, dan lain seterusnya. Mereka tuh anak-anak tidak otomatis tahu, tetapi harus diajarkan sebagai firman Tuhan berulang-ulang. Dan itu di tangan ibu, karena ibu adalah bersyukur dianugerahi Tuhan, kita diberi Tuhan mandat menjadi penggendong kehidupan, pelanjut generasi. Jadi ibu ini PWGT betul-betul diharapkan untuk menjadi wanita-wanita yang tangguh, pekerja keras, tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa, harus kuat, harus tegar, karena dasarnya kuat di dalam Yesus Kristus, untuk membuat anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, tidak mudah diombang-ambing, dipengaruhi oleh rupa-rupa pengaruh. Ya, terlebih untuk anak-anak muda saat ini, banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar sana yang bisa menggoyangkan iman mereka, menggoyangkan juga cita-cita mereka. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, semoga dalam perayaan kita bersama ini kita semakin dikuatkan dengan firman Tuhan yang akan kita dengar bersama nanti, sehingga ke depannya pelayanan kita PWGT akan semakin seperti bunga mawar, ya, yang kita nyanyikan setiap kali kita nyanyikan himne, bahkan seperti batu karang berdiri tegak, tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah diombang-ambing oleh rupa-rupa halangan dan rintangan. Jadi jangan hanya melihat tantangan itu sebagai hal yang besar, tetapi kita harus bisa melewati itu sekuat. Karena kalau kita melihat itu berarti kita menyaksikan kekuatan Kristus, pertolongan Kristus yang mampu mengalahkan segala, karena Dia adalah segala-galanya bagi kita.
Demikianlah sambutan saya. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Jayalah selalu PWGT, selalu ada damai di hati, dan selamat menyongsong Natal 25 Desember 2021 serta menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Sebelum saya turun, saya akan mengajak lagi ibu-ibu mengucapkan salam PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Santai-santai, kurang nyaring. Ya, jayalah PWGT. Ya, tunggu dulu. Sorry. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Damai di hati. Iya. Sekian dan terima kasih. Sambutan yang ketiga dari Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya kepada Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH, dengan kasih kami persilakan. Ya, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya untuk menyampaikan sambutan dalam rangka hari ulang tahun ke-55 Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia wilayah Sulselbar, ya dalam hal ini Bapak Pendeta Yohanes Metris bersama dengan Ibu Kekasih, kepada Ketua dan segenap pengurus PWGT ya Klasis Makassar Timur yang sempat hadir, rekan-rekan pendeta, rekan-rekan penatua dan diaken, pengurus OIG, dan hadirin yang kami hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan shalom. Ya, tidak banyak yang saya mau sampaikan. Ya, karena ya sudah, yang saya mau sampaikan itu sudah disampaikan oleh yang membawakan sambutan yang pertama dan yang kedua. Ya, dan saya kira ibu-ibu tidak suka pengulangan-pengulangan. Ya, seperti itu. Yang saya ulangi hanya mau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah pemilik persekutuan ini, pemilik persekutuan wanita Gereja Toraja. Ya, sehingga PWGT dapat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-55. Bukan waktu yang singkat. Ya, dan itu menunjukkan bahwa PWGT itu sudah matang sekali. Ya, dan kalau sudah matang berarti siap untuk berbagi.
Ya, banyak hal yang akan dibagi, tetapi tidak semua harus dibagi. Ya, harus selektif juga. Ya, tidak semua hal dibagi-bagi. Ya, karena kalau semua dibagi-bagi nanti jadi murahan. Ya, dan PWGT ya tidak boleh disebut sebagai persekutuan yang murahan. Ya, seperti itu. Ya, seperti yang sudah dikatakan tadi, ya tidak ada alasan bagi kami PMG untuk tidak menyambut kegiatan ini. Ya, karena ya dengan ini kita bersama-sama duduk untuk saling membagi sukacita di hadapan Tuhan bersama dengan segenap PWGT. Ya, apalagi dalam jemaat di Biringkanaya, ya PWGT jemaat pengurus dan segenap anggota PWGT jemaat Biringkanaya, ya seperti yang sudah disebutkan Ibu Ketua Klasis tadi, bahwa ya PWGT ini punya kontribusi yang sangat luar biasa bagi pertumbuhan jemaat ini. Ya, saya secara pribadi bersyukur sekali ya bahwa PWGT di sini ya selalu dinamis dan terus dinamis, menyatakan ruang geraknya, menyatakan identitasnya sebagai ibu yang mengasuh, yang membimbing, yang melahirkan ya generasi. Dan kita percaya bahwa dari ya persekutuan ini akan terus lahir generasi-generasi yang tangguh, yang dapat menyatakan imannya secara dewasa di tengah-tengah dunia anugerah Tuhan ini. Ya, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada pengurus yang sudah menyatakan identitasnya yang jelas ya sebagai ibu yang selalu dinanti-nantikan untuk membimbing dan mengarahkan dan menjadi teladan bagi semua. Ya, tidak hanya menjadi teladan dalam lingkup kita sebagai gereja dan jemaat, tetapi juga di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Terima kasih atas perjuangan ibu-ibu untuk membina persekutuan ini. Ya, dengan harapan PWGT selalu eksis. Laku pokada duka atau PWGT jaya pamebek kok nak. Ya, dah kok salah. Pakukan Ibu Galmerian Nina, nak kuka anak ibu-ibu yang lain. Mis ariliman anak poka anak pasusite. Tapi aku dak dua. Ku takungkung. Kumua ya tu PWGT inang tontongnya jaya. Amin. Yo, pada moto ya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Demikianlah sambutan yang sudah kita dengarkan bersama. Atasnya semuanya kami ucapkan banyak terima kasih. Kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu ibadah. Dan dalam ibadah ini yang bertindak sebagai pelayan firman adalah hambanya Ibu Pendeta Ida Teresia Toban STH MM, liturgis Nyonya Isna Paembonan Patiung, pianis Bapak Julianus Risman Paningo, kantoria Nyonya Meti Borong Tombi dan Nyonya Restu Oscar Mangoting, dan sebagai operator LCD adalah Nyonya Wani Tupabiri Ampulembang. Kepada semua yang mengangkat pelayanan pada sore hari ini, dengan kasih kami persilahkan untuk mengambil tempat. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
baik yang saat ini berada di gedung gereja Jemaat Biringkanaya, pun Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mengikuti ibadah live streaming ini dari tempat masing-masing. Marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menikmati perjumpaan dengan Sang Muhalis kita dalam rangkaian ibadah syukur ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun. Tanpa terasa sang waktu terus bergulir. Suka dan duka silih berganti mewarnai perjalanan kehidupan ini. Tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan hari ulang tahun PWGT dalam kondisi keprihatinan pandemi COVID-19. Banyak hal yang baru tak terduga yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tangis dan duka menekan sukacita kita. Tetapi di balik semua itu, kita sungguh merasakan kasih Tuhan yang selalu hadir melingkupi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah, bak mentari yang selalu bersinar di pagi hari. Dan saat ini, kita berkumpul di sini menikmati persaudaraan yang rukun dalam rangka merayakan ulang tahun ke-55 Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Marilah kita berdiri dan dengan penuh sukacita sambil gendang ditabuh, mari kita angkat pujian, tabuh gendang sambil menari. Pertolongan kita dalam ibadah syukur hari ulang tahun PWGT yang ke-55 hanyalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera turun atas kamu sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita akan bersama menyanyikan lagu Mars PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Damaris Ala Padang Solon. Kepada Ibu Kekasih disilakan. Bagaikan di tengah
perjalananmu tetap tabah dan setia. Kini cakrawala telah terbuka, ladang luas menanti, membangun jemaat dan gereja Tuhan sebagai tugas persekutuan sejati. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, pasti jayalah persekutuanmu. PWGT, Persekutuan Wanita Gereja Toraja, kau teladan saksi Tuhan yang hidup di tengah dunia. Terus maju, kibarkanlah tinggi panji Tuhanmu, dengan iman, pengharapan dan kasih-Mu, jayalah selalu. PWGT jayalah. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur berbalasan dengan dituntun Mazmur pasal 96 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sadar bahwa kita manusia terbatas, lemah dan riki. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, saya mengajak kita semua
untuk kembali melihat kehidupan kita dalam beberapa hari ini. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan kepada sesama kita, sehingga kita berdosa terhadap Tuhan. Mari sejenak waktu kembali melihat kehidupan kita dalam beberapa hari yang telah lalu. Bapa kami yang pemurah, Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya lah kita merendahkan diri di hadirat Allah dan mengaku dosa kita. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami semua berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Sucikanlah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang telah menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Setelah kita menemukan bahagian firman yang hendak kita baca dan dengarkan, biarlah firman Tuhan tetap terbuka di hadapan kita dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan mata kepala dan mata iman Tuhan, jelas kami melihat bagaimana Engkau memberkati wadah persekutuan PWGT. Engkau menghadirkan PWGT 55 tahun di dunia ini untuk menyatakan pelayanan. Banyak suka duka yang telah dilewati, dan kami tiba pada sebuah kesimpulan bahwa semuanya bisa dilewati, semuanya bisa dilalui, semata-mata karena kasih Tuhan bagi persekutuan PWGT Gereja Toraja. Adalah hal yang indah bagi PWGT di Jemaat Biringkanaya. Ada kesempatan duduk bersama, mensyukuri akan hari ulang tahun yang ke-55 PWGT, bahwa kami sudah ada di bait-Mu yang kudus di tempat ini, dan sebagian besar jemaat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Adalah hal yang kami rindukan, bahwa Tuhan akan memperdengarkan firman kepada kami, firman yang mengingatkan kami bahwa iman yang kami miliki mestinya diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, dan salah satunya ialah bisa berbagi dengan sesama. Kami sadar Tuhan, kami manusia terbatas. Ketika firman-Mu diperdengarkan kepada kami, kadangkala hati kami lari ke lain tempat, kami kurang bisa konsentrasi.
Mohon roh-Mu yang kudus senantiasa menggugah hati kami untuk betul-betul menggunakan waktu terindah ini, mendengarkan firman Tuhan, dan dari dalamnya kami bisa diubahkan. Materaikan firman-Mu dalam loh hati masing-masing kami, sehingga kemanapun kami pergi, dalam situasi apapun yang kami alami, firman-Mu selalu kami ingat dan kami berlakukan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 16. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah, ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Firman Tuhan. Amin. Berikut kita akan menyaksikan drama dari PWGT Jemaat Biringkanaya. Pemberian yang tulus. Dalam sebuah persekutuan kaum ibu, tersebutlah seorang ibu yang sangat aktif memberi diri dalam setiap pelayanan. Dia adalah Bu Clara yang akrab disapa Bu Lala. Di setiap latihan paduan suara hampir tak pernah ia absen. Kehidupan rumah tangganya pun juga kelihatan harmonis. Hampir tak terdengar perselisihan dalam rumah tangganya. Bu Lala adalah ibu rumah tangga biasa, tidak punya kegiatan atau usaha apapun selain mengurus rumah tangganya. Suami Bu Clara bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan. Posisinya lumayan bagus, manajer marketing. Kehidupan keluarga Bu Clara boleh dikatakan berkecukupan dengan gaji suami sebagai manajer marketing. Sampai pada suatu ketika, virus corona datang memporak-porandakan seluruh isi dunia. Hampir semua bidang usaha terkena dampak dari hadirnya virus ini, termasuk perusahaan tempat suami Bu Clara bekerja juga akhirnya gulung tikar dan suami Bu Clara di PHK. Sampai di suatu siang, bagai disambar petir di siang bolong, Bu Clara sangat terkejut ketika melihat suaminya pulang dengan ojol, dikarenakan mobil perusahaan yang dia pakai selama ini harus ditalik oleh perusahaan. Saat ini suami Bu Clara sudah 6 bulan hanya tinggal di rumah dan sudah mulai stres karena bosan sampai hari ini tidak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Di suatu pagi, Bu Clara termenung di dapur kebingungan. Sambil berbicara sendiri, ia berkata, "Masak apa ya aku hari ini? Pagi tempe, siang tempe, malam juga tempe lagi. Tempe terus. Mau masak yang lain, tidak ada uang. Syukurlah beras masih ada untuk beberapa hari ini. Suami saya ini sudah 6 bulan tidak bekerja. Bagaimana kalau ditahu oleh ibu-ibu yang lain? Malu saya." masih dalam keadaan melamun, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu depan. Selamat pagi Bu Lala. Pagi Bu Dorcas, silakan Bu, silakan masuk. Oh iya, terima kasih. Tuh suami ibu di rumah lagi cuti ya? Tidak Bu, kebetulan sudah tidak ada pekerjaan lagi. Jadi untuk sementara istirahat Bu. Oh, tidak apa-apa. Dengar-dengar Sabtu besok
PWGT sudah ada latihan latihan menyanyi. Kita ikut ya. Oh, makasih Bu, lain kali saja. Tidak lagi tidak mood Bu. Lain kali saja ya Bu ya. Oh gitu ya. Oke deh, saya permisi pulang. Mau ke pasar soalnya. Mau beli keperluan seminggu. Soalnya penjual yang datang itu tidak lengkap. Biasa. Iya. Permisi ya Bu ya. Iya, makasih Bu ya. Hati-hati. Mendengar tanggapan Bu Clara, Bu Dorcas agak heran. Kemudian tiba-tiba Bu Berta muncul. Hai Bu Dorcas. Halo sayang. Mau Selamat pagi. Mau kemana, Say? Oh, enggak kemana-mana sayang. Lagi bosan di rumah. Sini. Apa sih? Sini, kita duduk dulu. Ayo, kita duduk. Apa sih? Lagi bigos. Ada yang baru tak? Hah? Emangnya Oreo? Diputar, dijilat, dicelupin. Bukan. Terus yang tadi apa? Ibu belum tahu? Bikin penasaran aja sih kamu. Ada gosip yang paling hot minggu ini. Apa sih? Begini, dengar-dengar katanya suaminya Ibu Clara sudah di PHK alias dirumahkan. Iya, kasihan dia. Apa? Di PHK? Iya, di Pantesan. Pantasan bagaimana? Begini ceritanya. Hah? Dengar baik-baik ya. Iya, Jangan cerita ke orang lain. pasti. Begini. Tadi pagi saya ke rumahnya Bu Lala. Hah? Kamu ke rumahnya? Iya. Pasti kamu pergi bigos. Tidak. Saya kebetulan. Saya datang terus ada suaminya. Suaminya di rumah. Iya. Katanya suaminya itu lagi tidak ada kerjaan di kantor. Benar kan? Pasti dia di PHK. Tunggu dulu, saya belum selesai cerita. Oh iya. Lanjut. Terus saya aja deh Bu Lala ikut paduan suara latihan. Tapi dia nolak. Katanya lagi ndak mood. Ternyata dia punya masalah. Ya, gitu deh. Kalau perempuan terlalu bergantung kepada suami. Iya. Giliran ada masalah kayak gini, ya sudah, susah sendiri kan, gigit jari deh. Kasihan juga ya. Iya. Kasihan. Kita doakan semoga keluarga Bu Lala boleh cepat keluar dari masalah ini. Iya. Amin. Amin. Bu Dorcas dan Bu Berta bukannya membantu Bu Clara keluar dari masalahnya, namun sebaliknya menjelek-jelekkan dan menambah-nambah cerita, bukannya menolong Bu Clara keluar dari masalahnya. Itulah ibu-ibu zaman now. Beberapa hari kemudian, dalam suatu pertemuan pengurus PWGT, mereka memperbincangkan tentang program. Di sela-sela percakapan mereka, membicarakan program-program ke depan, mereka pun juga bertanya-tanya tentang ketidakhadiran Ibu Clara dalam beberapa pertemuan. Ibu-ibu, program kita ke depan, khususnya paduan suara kita akan mulai lagi ya. Ngomong-ngomong, Ibu Clara kemana ya? Sudah lama tidak pernah kelihatan di persekutuan, apalagi paduan suara. Kenapa dia ya? 6 bulan yang lalu suaminya di PHK, otomatis perekonomian keluarga mereka sampai terganggu. Dengar-dengar makan sehari-hari pun Ibu Clara bantu-bantu temannya di tempat laundry untuk beli sayur dan ikan.
Itulah sebabnya Ibu Clara sangat minder dengan teman-teman persekutuannya. Dan suaminya juga sudah stres memikirkan perekonomian keluarganya yang semakin terpuruk. Kasihan sekali Ibu Clara kalau begitu ya. Saya tidak menyangka keadaannya akan sangat memprihatinkan. Ibu-ibu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Ibu Clara bersama keluarganya? Ya, sebaiknya kita pergi berkunjung ke rumahnya Ibu Clara supaya kita tahu apa keadaan yang sebenarnya dan kita tahu apa yang kita bisa bantu. Dengan perkunjungan kita boleh meringankan beban Ibu Clara dan keluarganya. Dan kalau bisa pada saat kita berkunjung ada sesuatu yang bisa kita bawa. Misalnya Indomie, telur, minyak goreng dan sebagainya. Beberapa hari setelah pertemuan para pengurus, mereka pun mulai sepakat dan berbicara apa yang harus mereka perbuat untuk meringankan beban Bu Clara. Mereka pun bersama-sama beberapa pengurus berkunjung ke rumah Ibu Clara di suatu sore. Ibu-ibu, selamat sore Bu. Silakan masuk Bu. Ya, silakan duduk Bu. Bu, ini ada sedikit sembako dari pengurus ibu-ibu PWGT. Terima kasih Bu ya. Silakan duduk Bu. Tumben Bu, sore-sore begini datang. Iya nih Bu, kami semua ibu-ibu kangen sama Ibu. Sudah lama tidak berjumpa dengan Ibu, tidak bertemu di persekutuan. Sekarang kan paduan suara sudah diaktifkan kembali, latihan sudah dimulai, tapi Ibu tidak datang. Semoga Ibu dan suami, anak-anak sehat ya. Puji Tuhan sehat Bu. Iya, memang beberapa bulan ini saya tidak mengikuti kegiatan Bu, kegiatan-kegiatan PWGT karena saya banyak kegiatan di luar untuk menunjang kehidupan kami Bu, mencari nafkah. Oh begitu Bu. Memangnya kenapa Bu? Gini Ibu Bu, suami saya sudah 6 bulan di PHK. Dan tidak mempunyai pekerjaan lagi. Kami, keluarga kami, tentunya keuangan kami terganggu. Dan saya itu Bu mau melakukan sesuatu, tidak mempunyai keterampilan dan tidak mempunyai apa-apa untuk menambah pemasukan untuk keluarga kami Bu. Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan untuk sekarang ini? Saya sih Bu ingin kursus menjahit tapi tidak punya modal Bu, tentunya punya modal, mau pinjam sama tetangga malu Bu, dan juga belum tentu dipinjami. Iya. Oh, Ibu mau kursus menjahit ya? Iya Bu. Semoga Tuhan membuka jalan untuk pergumulan Ibu yang sedang Ibu
hadapi saat ini, kita tetap berdoa. Mudah-mudahan Tuhan membuka jalan untuk Ibu. Semoga keinginan Ibu untuk kursus menjahit dapat terlaksana ya Bu ya. Makasih Bu. Iya, iya. Beberapa saat setelah mereka berbincang-bincang tentang keadaan Bu Clara dan keluarga, mereka pun lalu pamit. Tetapi sebelum mereka meninggalkan rumah Bu Clara, mereka berdoa yang dipimpin oleh salah seorang dari pengurus. Baik Ibu Clara, kami ibu-ibu pamit untuk pulang. Semoga Ibu Clara beserta suami dan keluarga sehat-sehat selalu, dan keinginan Ibu Clara tercapai untuk dapat menjahit. Sebelum kami kembali, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, puji syukur atas pertemuan dengan Ibu Clara. Kami bersama-sama dalam persekutuan ini senantiasa berdoa untuk Ibu Clara sekeluarga tetap sehat selalu, serta kami memohon pergumulan Ibu Clara kami serahkan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari Ibu permisi. Selang beberapa hari setelah pertemuan dengan beberapa pengurus PWGT, akhirnya kerinduan Bu Clara untuk bisa mengikuti kursus menjahit dapat terkabulkan. Sebuah mesin jahit dan biaya kursus menjahit selama 2 bulan telah tersedia. Ada seorang ibu yang tidak mau disebutkan namanya, telah memberikan sebuah mesin jahit dan biaya kursus selama 2 bulan. Dia mengirimnya melalui ojek online. Paket, ya paket, ya Mbak. Dari mana Mbak? Dengan Ibu Clara ya? Iya. Ya, kebetulan ini ada paketnya Ibu. Iya. Dari mana ya Bu ya? Kurang tahu juga Bu, tidak ada nama pengirimnya. Ibu, ini paketnya. Ini tidak ada pengirimnya Ibu. Tolong ditanda tangan sini aja ya. Oke, terima kasih. Makasih Mbak. Bu Clara dengan tergopoh-gopoh dan terkaget-kaget kemudian langsung masuk rumah dan membuka paket tersebut. Berat. Apa ya isinya? Oh, mesin jahit. Ada amplopnya juga, uang. Dari mana ya ini? Ya Allah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami dan keluarga Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberikan hati yang tulus dan ikhlas pada orang yang memberikan untuk kami Tuhan. Terima kasih Engkau akan memberikan berkat yang lebih untuk mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya ini bisa dipakai untuk kehidupan kami. Ibu Clara sangat senang dan bersyukur. Sebuah pemberian yang tulus dan ikhlas telah ia terima dari seseorang yang dia juga tidak tahu. Ia sangat menghargai itu dan berusaha untuk mengikuti kursus menjahit dengan tekun dan semakin giat dalam pelayanan. Terima kasih. Selesai. Ya, demikian drama
saya bisa menghimbau kepada kita semua besok-besok kalau jahit baju pesan di Ibu Clara saja. Iya, dan semoga Pak Clara cepat dapat pekerjaan juga ya. Tanpa mengurangi wibawa mimbar, izinkan saya untuk turun ke bawah. Salam sejahtera dari Tuhan untuk kita semua. Apa kabar ibu-ibu yang mengikuti ibadah di rumah? Ya, puji Tuhan. Ibu-ibu, kalau kita berbicara tentang ulang tahun, maka kita berbicara tentang angka. Angkanya bertambah tidak? Yalah iya. Kemarin 54 tahun kemarin, hari ini 55. Jadi bertambah setiap tahun, bukan berkurang. Kalau kita memperingati hari ulang tahun, umur bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Ya, sebagian mengatakan berkurang dan juga banyak yang mengatakan bertambah. Mungkin saya bisa menjelaskan seperti ini. Ambil kesempatan minum dulu. Andaikan umur kita dari 0 tahun di bawah dan Tuhan akan memberikan umur sampai 70 tahun di atas. Semakin kita berulang tahun maka air ini akan bertambah naik. Tetapi sesungguhnya umur untuk menikmati di dunia ini semakin berkurang. Sehingga kalau ada pertanyaan, ketika ulang tahun umur bertambah atau berkurang tergantung orangnya. Kalau orangnya positive thinking akan mengatakan bertambah. Tapi kalau negatif memikirkan tinggal sedikit lagi umur saya, tinggal sedikit lagi, aduh. Mungkin juga bisa mengatakan berkurang. Kalau kemudian Ibu Carla sudah banyak menerima jahitan dan kemudian berkatnya makin bagus, lalu dia berulang tahun dan mengundang banyak ibu-ibu untuk datang, hadirilah ulang tahun saya sekaligus syukuran untuk berkat lewat ibu-ibu yang mau berbagi kepada saya, dan dia menghadapi kue nasi tumpeng seperti ini. Lalu pembawa acara mengatakan, ibu-ibu hari ini Ibu Carla ulang tahun, karena itu mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi, pendek umurnya, pendek umurnya. Pasti Ibu Carla tersinggung kan? Sakit hati dia. Sehingga mengapa kita menyanyi panjang umurnya, padahal ketika ulang tahun umur bertambah, sekaligus juga kesempatan hidup semakin berkurang. Kita menyanyikan panjang umurnya karena pikiran kita positif, bahwa ada berkat yang Tuhan tambahkan dari tahun ke tahun. Amin. Kalau saya mengucapkan ulang tahun, apa yang terbersit dalam pemikiran Bapak Ibu? Satu kata-kata aja gitu. Kue, apalagi? Salon, ya. Kado, hadiah. Balon, apalagi? Oke, saya tertarik untuk satu, kado atau hadiah. Di sini ada, entah nomor 12 nanti ini yang dapat. Ini hadiah. Lalu saya mengatakan kepada Ibu Irdania, Bu, terima kasih bantuannya kemarin ya. Karena Ibu sudah bantu saya, maka saya kasih hadiah. Layak tidak disebut hadiah? Dibilangnya apa ini? Dikatakan saromite, sabak mangkana mitolong. Ucapan terima kasih. Lalu saya juga memberikan kepada Bapak Pendeta Metris, Pak, saya kasihkan Bapak hadiah ya untuk terangkat jadi sekretaris wilayah. Tapi ingat Pak, ini isinya mahal. Bapak boleh bayar setengah kepada saya, silahkan ambil. Itu layak tidak disebut hadiah? Pak marah nanti yang punya. Itu namanya membeli, bukan hadiah. Jadi sampai sekarang yang namanya hadiah itu gratis ibu-ibu, gratis bapak-bapak.
Jadi kalau ada yang memberikan sesuatu dan mengatakan ini hadiah untukmu karena engkau telah menolong aku, kuan nikumwa saroku kute tanya ya hadiah. Saya kasih hadiah ya, tapi karena mahal, bayar mi 10%. Kamu harus bilang, mangalina aku toh, tanya ya hadiah toh kalau aku bayar. Jadi yang namanya hadiah ialah menerima dengan gratis dan memberi dengan sukacita. Ulang tahun identik dengan memberi ucapan selamat ulang tahun, memberi hadiah, dan di ulang tahun PWGT yang ke-55 hari ini, yang dirayakan tanggal 4 tetapi dirayakan di Biringkanaya hari ini, tema seragam adalah mewujudkan iman lewat berbagi. Dan kita akan mengupas kehidupan bagian penggalan kehidupan seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Elia. Mengapa dia luar biasa? Karena di antara umat manusia yang ada di dunia ini, dia salah satu dari 2 orang yang kenapa? Yang kenapa? Yang terangkat hidup-hidup ke sorga. Lalu satu kali Tuhan bilangnya sama Elia, sekarang kamu pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Kamu boleh minum air di tepi sungai Kerit itu. Dan pada pagi dan petang akan ada burung gagak datang membawakan kamu roti dan air. Nyamanlah Elia di sana. Ada air minum, ada roti, ada daging. Tetapi yang terjadi ialah pada saat sungai Kerit itu kering, tidak ada lagi air karena tidak ada hujan, dia tidak ada lagi tempat untuk mendapatkan minuman. Bahasa kiasan ibu-ibu, bahwa air sungai yang banyak adalah berkat yang melimpah, kehidupan yang damai dan tenteram, jauh dari persoalan. Tapi mengapa Allah mengizinkan sungai Kerit itu kemudian kering? Saya yakin ini seizin Tuhan dan ini dalam kendali kuasa Tuhan sehingga sungai Kerit itu menjadi kering. Mengapa Allah? Pertanyaan penting. Mengapa Allah mengizinkan sungai Kerit itu yang memberikan kehidupan bagi nabinya yang luar biasa Elia menjadi kering? Ini sepengetahuan Tuhan, ini rencana Tuhan. Mengapa seperti itu? Allah mau mengatakan, jangan menaruh pengharapan pada alatku. Sungai, burung gagak, roti, dan air adalah alat Tuhan. Dan jangan sampai si Elia, nabi besar itu menaruh pengharapan pada alat Tuhan dan bukan pada Tuhannya. Dan Allah mengatakan, aku akan memperlihatkan hal yang lain sehingga si Nabi Elia itu tidak menaruh pengharapan pada alatku dan bukan pada Tuhan. Ketika sungai Kerit kering, ketika pintu Kerit tertutup, maka Tuhan menyediakan berkat di Sarfat, daerah orang-orang yang bukan percaya. Dia membukakan pintu berkat di Sarfat. Ketika satu pintu tertutup, maka Tuhan akan membukakan pintu lain. Sehingga bagi kita yang mungkin dalam hidup ini sekali-kali menghadapi, Tuhan kenapa pintu ini tertutup? Tuhan, aku sedih mengapa pintu ini tertutup sementara aku membutuhkan pintu ini terbuka. Mengapa Tuhan membiarkan pintu itu tertutup untukmu? Karena Tuhan mau memperlihatkan satu perkara yang luar biasa, bahwa Dia akan membuka pintu lain untukmu. Amin. Banyak orang yang dalam hidup ini mengandalkan alat yang Tuhan berikan, mengandalkan suami, mengandalkan anak, mengandalkan istri, mengandalkan kekayaan, mengandalkan uang, mengandalkan jabatan. Ingat, pada akhirnya itu semua akan hilang. Dan ketika ada masa di mana yang kita andalkan ini hilang, ingat, Tuhan sementara menyadarkan kita, jangan menaruh pengharapan pada alat yang aku berikan. Taruhlah pengharapan kepada Sang Pemberi. Dan Elia sementara diajar sebuah proses kehidupan, taruhlah pengharapan hanya kepada Tuhan semata. Dan Tuhan membukakan pintu berkatnya di Sarfat justru dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu
ada lagu seperti ini. Boleh dilanjutkan ya. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung. Pendeta Manase teruskan. Saya ulang ya. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Silakan Ketua PWGT berikan ayat. Ya, pertolongan itu datang dari Tuhan. Ketika Elia bingung, tidak ada air di sungai, tidak ada lagi kehidupan kalau tidak ada air, maka Tuhan mengatakan, ingat, pertolongan datang tepat pada waktunya. Aku akan memberikan pertolongan untukmu. Aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Amin. Itu juga dinyatakan bagi persekutuan wanita gereja Toraja. 55 tahun bagi pengurus yang ada di pusat dan juga yang ada di klasis serta wilayah. Tahukah kita bahwa pada masa-masa tertentu dalam menjalani kepengurusan, ada masa di mana sungai kita kering, ada masa di mana kita berada di kerit yang kering. Itu adalah masa berat, itu adalah masa sukar. Banyak ibu-ibu yang tidak aktif di luar sana yang tidak mengetahui bahwa dalam hati pengurus PWGT kadangkala ada tangis, kadangkala ada kesedihan. Kalau bisa dibahasakan, sesungguhnya mereka mempunyai pergumulan, tetapi demi pelayanan mereka kemudian tetap menampakkan kehidupan pelayanan yang baik. Saat pengurus PWGT mengalami persoalan, sesungguhnya berada di kerit sungai yang kering. Tetapi ingat, ketika Tuhan mengizinkan engkau berada di kerit, Tuhan sementara menguji kualitas imanmu untuk tetap tergantung kepada Tuhan. Puangki Yesu kamasihkan dika. Tuhan mengajak engkau untuk mencari perlindungan kepada Sang Pemberi berkat itu. Dan pada akhirnya Tuhan akan membukakan pintu berkat bagi yang mungkin sementara mengalami pergumulan dalam mengelola atau mengurus akan PWGT. Dan itu pesan pertama, ingat, ketika engkau diberikan pergumulan oleh Tuhan, engkau dibuat menaruh pengharapan kepadanya. Satu istilah yang saya sering sekali ucapkan ialah, tidak ada nelayan yang handal yang didapatkan di danau yang tenang, tetapi nelayan yang handal didapatkan ketika dia berlayar di gelora laut yang begitu keras, dan tidak ada sopir yang lihai didapatkan di daerah-daerah yang rata, tetapi sopir yang lihai didapatkan di daerah-daerah berbatu. Kalau Tuhan mengizinkan engkau melewati sungai kerit yang kering, Tuhan sementara menguji imanmu untuk semakin tahu berharap kepada Tuhan dan tahu mengandalkan Tuhan. Itu bagian pertama. Lalu bagian kedua, lanjut cerita. Si Elia pergi ke daerah Sidon. Bahwa Sidon adalah daerah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian dia bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Janda, ibu yang sudah meninggal, suaminya adalah orang yang sesungguhnya kehilangan pegangan, ibarat pilar kehidupan rumah tangga, hilang. Sehingga banyak yang bertanya, mengapa hanya ibu-ibu yang kehilangan suami yang didoakan, ibu pendeta yang kehilangan istri nggak didoakan? Sama-sama didoakanlah. Tetapi tradisi Israel ialah kalau seorang wanita kehilangan suami, ibaratnya dia kehilangan pilar dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi kalau suami kehilangan istri, toh mereka adalah orang-orang yang diandalkan karena ada budaya patriarkat, bahwa suami-suami kepala rumah tangga dan laki-laki dewasa itu yang adalah warga kelas 1, wanita dan anak-anak warga kelas 2. Sehingga kalau warga kelas 2 ini kehilangan suaminya yang adalah warga kelas 1, maka dia kehilangan pegangan. Janda di Sarfat tidak ada suami, dia yang berperan menjadi ayah untuk anaknya.
Dan dalam rencana Tuhan yang indah, Nabi Elia dipertemukan dengan janda di Sarfat. Lalu si Elia bertanya seperti ini, kalau kita tadi mencermati akan kalimat-kalimat tanya jawab yang dilakukan. Berikanlah aku sedikit air. Wanita itu punya air, dan dia tidak mengatakan tidak kepada orang asing yang meminta air. Dia pergi mengambilkan air. Tetapi baru saja dia bergerak untuk mengambilkan air, lalu Elia berteriak, berikanlah juga aku sepotong roti. Wanita itu sadar pada dirinya ada air, tetapi roti hanya sedikit. Lalu wanita itu ada kalimatnya, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Kata demi Tuhan Allahmu, dia tidak mengatakan demi Tuhan Allahku. Dalam kalimat demi Tuhan Allahmu, seakan-akan wanita itu mengingatkan kepada Elia bahwa Allahmu yang tahu segalanya tentang keberadaanku. Di dalamnya ada ungkapan iman yang percaya kepada Allahnya Elia. Aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang aku hanya memungut ranting-ranting untuk membakar akan tepung yang tinggal sedikit, dan ada sedikit minyak, dan kami akan makan. Setelah itu kami akan mati. Saya membawanya dalam bahasa yang sangat lurus. Tetapi coba kita membawa dalam bahasa yang orang yang berbicara tentang kematiannya. Bukankah si wanita itu berbicara tentang kematiannya dan kematian anaknya? Dan wanita itu jujur di hadapan Nabi Tuhan bahwa dia punya air karena dia mau mengambilkan air Nabi Elia. Tetapi dia hanya punya sedikit tepung dan minyak, dan setelah itu dia akan mati. Apa yang mau dikatakan dengan kalimat ini? Jujurlah kepada Tuhan tentang keadaanmu. Banyak orang yang sangat tahu curhat kepada temannya, tahu menyatakan keluh kesah tentang suamiku begini, anak-anakku begini, kehidupan ekonomi keluargaku seperti ini, bercerita pada temannya, tetapi kurang mau terbuka kepada Tuhan. Janda di Sarfat terbuka kepada Nabi Elia, berarti dia juga terbuka kepada Tuhan. Hari ini ibu-ibu yang ada di rumah, ibu-ibu yang ada di bait Allah yang kudus, kalau kau punya persoalan jangan simpan sendirian. Kunan nami sabang aku tuh persoalanku, jangan disimpan sendiri, minimal berbagi dengan Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan situasimu, saya sedih, saya sakit, saya ini dan itu. Maka Tuhan akan mendengar keluhan-keluhan dan harapan-harapanmu seperti janda di Sarfat ketika dia bercerita tentang keadaannya dan tidak ada yang ditutupi, maka Tuhan mengubahkan keadaan itu. Karena mengapa? Dia jujur terbuka di hadapan Tuhan. Lalu Nabi Elia mengatakan, pergilah buatlah dulu roti kecil untukku, baru setelah itu kamu buka roti untukmu dan anakmu. Ingat, ini orang baru, ini baru pertama kali ketemu, dan ini orang asing karena bukan kaum sebangsa. Tetapi yang dilakukan janda di Sarfat ialah dia tidak bertanya, nah ya kema apa kena kok kumangkar kodakok kugarakan roti. Nah, sidik merakikan di kemate pisan dika. Mak apa kena komani. Dia tidak meragukan, dia tidak tahu bahwa ini adalah nabi. Dia hanya tahu ini orang asing. Karena dia mengatakan demi Allahmu, tidak mengatakan demi Allah kita. Dia tidak meragukan Nabi Elia, dan dia pergi melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Artinya apa? Kalau engkau jujur di hadapan Tuhan, tidak menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberikan perintah kepadamu, lakukan itu, maka terjadi keajaiban dalam kehidupanmu. Amin. Janda di Sarfat melakukan persis yang dikatakan Elia. Dari sedikit yang dimiliki, dari sedikit tepung, dari sedikit minyak, dia tidak takut bahwa mak pakai nama ni te Elia, tetapi dia mau berbagi. Dalam kekurangannya sekalipun dia mau berbagi. Berbagi itu artinya masih ada sedikit pada saya dan saya juga memberikan kepada kau, itu namanya berbagi. Si janda ini mau berbagi, dan Elia
adalah nabi yang juga mau berbagi. Bukankah dalam ayat-ayat sebelumnya kita mengatakan, dia mengatakan kepada raja waktu itu, tidak akan ada turun hujan sebelum aku mengatakannya. Artinya Elia sadar pada dirinya ada kuasa Tuhan, dan kalau dia mengatakan hujan maka hujan. Kemudian si Elia mengatakan akan ada keajaiban yang terjadi, bahwa minyakmu tidak akan habis dan tebungmu tidak akan habis karena Allah akan memberkati. Elia mau berbagi tentang kuasa Allah yang ada padanya. Jadi dua orang yang memiliki sedikit tepung, sedikit minyak mau berbagi kepada nabi, dan nabi yang memiliki banyak kuasa Allah mau berbagi kepada janda. Artinya apa? Hidup berbagi membuat mereka melihat keajaiban Allah yang luar biasa. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya berpikir ini cerita klasik yang sudah pernah kita dengar. Tentang Bunda Teresia yang kemudian satu kali ada dermawan datang membawakan satu karung gandum. Dan Bunda Teresia mengatakan tidak enak kalau dia sendiri yang memiliki gandum itu. Ketika si dermawan belum lagi keluar dari halaman rumah, dia ambil setengah dari gandum itu, lalu dia pergi ke rumah tetangga. Orang Muslim memberikan setengah dari gandum itu. Belum lagi Bunda Teresia keluar dari halaman si petani Muslim itu. Dia melihat petani Muslim itu mengambil setengah dan membawakannya kepada petani Hindu yang ada di samping rumahnya. Apa yang bisa kita petik? Hidup ini sangat indah kalau kita berbagi. Dan berbagi itu akan memberikan dampak yang luar biasa kalau rantainya kita tidak putuskan. Berbagi itu menjadi indah kalau kita tidak menghentikan rantai berbagi itu pada diri kita. Bukankah kita semua adalah orang yang diberi? Diberi hidup, diberi nafas, diberi keluarga, semuanya itu dari Tuhan. Dan kalau kita sadar kita adalah orang yang diberi, maka yang kita lakukan adalah memberi. Seperti doa Fransiskus dari Assisi bilangnya gini, di dalam jadikanlah aku alat cinta kasihmu dan damaimu. Lalu bla 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 bla, ada kalimat satu mengatakan, di dalam memberi aku menerima, di dalam mengasihi aku dikasihi, di dalam mengampuni aku diampuni, aku diberi pengampunan, aku memberi pengampunan, aku dikasihi, aku memberi kasih, aku diberi maka aku memberi. Hidup ini akan terasa indah kalau kita mau memberi. Coba kalau hari ini kita praktek 2 hari kita bikin, kita lakukan penelitian. Hari ini ibu-ibu kalau pulang jangan berbagi senyum sama suami. Kalau ketemu bikin muka matorobang. Lalu jangan berbagi bicara baik. Lalu kita mau kasar terus bicara. Tidak ada berbagi di dalam rumah, maka yang terjadi ialah kehidupan kacau akan terjadi dalam rumah itu. Tetapi berikutnya kita bikin survei lagi. Saya mau berbagi, baru bangun pagi, selamat pagi sayang, selamat pagi anak-anak. Lalu mau berbagi dengan semua orang. Keluar lagi berbagi sapaan, berbagi senyuman, berbagi cerita dengan orang lain. Maka kita merasakan hidup ini begitu berwarna. Hidup ini begitu indah. Hidup ini begitu damai. Sehingga ketika kita mau berbagi, sesungguhnya ibaratnya kita hidup dalam kedamaian yang luar biasa. Damai, saya kadang-kala bahasakan inilah surga di dunia kalau kita hidup damai dengan orang lain. Maka terjadi cerita ketika ada seorang pemuda diizinkan Tuhan untuk memilih tempat. Ada seorang pemuda diizinkan Tuhan untuk memilih tempat. Nanti kamu mau masuk surga atau neraka? Tapi si pemuda ini bilangnya gini, Tuhan tunggu dulu, aku mau survei dulu, cek lokasi dulu, mana yang saya mau tempati, surga atau neraka. Lalu si pemuda itu diizinkan, silahkan mau pilih kunjungan kemana dulu, survei kemana dulu, ke neraka. Lalu pemuda itu diantar malaikat. Jadi dia melihat kehidupan neraka ke bawah seperti ini. Oh, di neraka kehidupannya luar biasa berisik, bising, dan orang di neraka mukanya masam-masam.
Tapi anehnya, sekalipun kacau di sana, mukanya masam-masam, tetap ada acara makan bersama. Lalu dia melihat ada meja panjang seperti ini, jadi berhadapan makannya. Sekarang berhadapan makan di neraka. Kita akan makan bersama dan semua orang harus memegang sendok dan garpu masing-masing dengan panjang sendok 1 meter dan panjang garpu 1 meter, pegang ujungnya masing-masing. Saking laparnya orang di neraka, mereka mulai merasa senang bahwa ini acara makan. Acara makan dimulai dengan makan menggunakan sendok dan garpu dan memegang ujungnya masing-masing. Makan tidak bisa masuk, malah kena orang di sebelah. Orang sebelah, kurang ajar mari kakimu pakanai sendokmu. Jadi tidak ada yang masuk ke mulut, malah kemudian mereka saling siku-siku dan kemudian terjadi kekacauan yang lebih parah. Si pemuda itu mengatakan, "Natamelo ya neraka." Lalu dia pergi ke sorga. Lagi-lagi dia melihat ke bawah di sorga. Di bawahnya ada lagi acara makan, tapi suasananya berbeda. Ada musik yang sangat lembut kedengaran, muka orang di sana ramah-ramah, dan juga acara makan dengan meja yang sama dengan yang di neraka. Acara makan dimulai dan semua harus memegang sendok dan garpu yang panjangnya 1 meter dan harus memegang ujungnya masing-masing. Acara makan dimulai. Lalu terjadilah acara makan yang luar biasa. Mereka memegang sendok ujungnya, lalu ambil lauk di depan, baru kasih makan orang yang di depan kasih makan. Jadi sitinguan kisusite. Jadi kalau saya dengan Pak Metris begini, kasih makan, dia kasih makan saya kasih makan, dia kasih makan saya. Dan habis makan mereka senyum-senyum. Lalu pemuda itu mengatakan, ternyata kehidupan yang sangat indah adalah kehidupan bukan egois, bukan mementingkan diri sendiri, tetapi kehidupan yang terindah adalah kehidupan berbagi. Hidup ini akan terasa indah kalau kita mau berbagi. Coba kalau anaknya Bu Karla nanti yang berapa orang sih anaknya Bu Karla? 3 anaknya ya. Kemudian Ibu Clara belum bisa menyekolahkan anaknya, lalu diam-diam tadi seperti ada yang kirim paket tanpa menyebut nama, ambil 1 anaknya Ibu Clara, dijadikan anak angkat, kasih dana beasiswanya ke gereja, nggak usah memperkenalkan nama, dari Ibu A. Teruskan saja ini ke gereja, persembahan di gereja untuk beasiswa si anaknya Ibu Clara. Daripada uangnya ibu-ibu habis di tempat sampah. Ya kan banyak ibu-ibu yang sedikit kurang cerdas ya, bikin uangnya berakhir di tempat sampah. Beli lauk banyak, makanan banyak, tahu-tahu anaknya tidak mau makan, berakhir di tempat sampah. Itu kan kurang cerdas. Yang cerdas adalah hemat belanja dan bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Mungkin dalam hidup ini kita sekali-kali perlu merubah doa kita. Ibu-ibu mungkin doanya gini, Tuhan aku punya masalah, aku punya persoalan, Tuhan tahu bukan? Bolehkah Tuhan pertemukan aku dengan orang yang bisa menolong aku? Itu doa umum kita, itu biasa saja, semua doa juga begitu. Tapi kita ganti lagi doanya, Tuhan di tengah-tengah persoalanku, di tengah-tengah masalahku, bolehkah Tuhan mempertemukan aku dengan orang yang bisa aku tolong? Jadi tadi minta ditolong, sekarang bolehkah Tuhan mempertemukan aku dengan orang yang bisa aku tolong? Dan anaknya Bu Clara butuh beasiswa, bantulah. Saya di jemaat pertama ada 1 dermawan yang luar biasa, selalu memberikan nilai rupiah yang tetap setiap bulan dan dikelola oleh gereja tanpa menyebutkan nama orang itu, dan bisa menyelesaikan anak STT 2 orang dari SMP sampai tamat. Lalu saya katakan kepada Bapak sudah memberitakan Injil kemana-mana karena uang Bapak yang pergi memberitakan Injil. Anaknya tamat STT sudah jadi pendeta dan dia yang pergi berkhotbah, tetapi dia tamat karena uangnya Bapak. Dan si Bapak itu mengatakan, saya sama sekali tidak membayangkan Ibu Pendeta kalau sesungguhnya itu terjadi, bahwa pada akhirnya uang saya yang sedikit itu bisa memberitakan Injil dengan menyelesaikan anak itu jadi pendeta. Jadi ibu-ibu, mungkin hari ini saya mau menggugah kita, jangan tunggu ibu kaya, jangan tunggu ibu punya uang kelebihan baru mau menolong orang lain. Tapi kalau mau
di tengah-tengah kekurangan seperti janda di Sarfat, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu berbagi dengan orang lain. Tuhan, jadikan aku saluran berkat-Mu untuk menolong orang lain. Dan ketika ibu-ibu, bapak-bapak berdoa seperti itu, mohonlah kepada Tuhan, semoga Tuhan mempertemukan dengan orang yang bisa saudara tolong. Dan genaplah nas dari Matius pasal 5 ayat 7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mau kemurahan dari Allah? Mau keran berkat-Mu selalu terbuka? Berbagilah kepada orang, maka engkau akan menemukan kemurahan dalam hatimu. Dan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 35c mengatakan, adalah berbahagia memberi daripada menerima. Ketika orang yang kita beri itu, Karla senangnya dapat mesin jahit, senang minta ampun, luar biasa senangnya, tidak pernah membayangkan akan punya mesin jahit sendiri. Tetapi yang lebih senang lagi ialah donatur yang memberikan. Kalau saudara pernah merasakan orang yang saudara beri itu senang, tetapi hati saudara jauh lebih senang, maka saat itu saudara sementara menghidupi iman yang berbagi. Wujudkanlah imanmu dalam berbagi bagi sesama. Yang mau berbagi dengan sesama, mari kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, PWGT dimungkinkan untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-55 tahun. Itu adalah berkat yang luar biasa dari Sang Pemilik persekutuan dan kehidupan ini. Bahkan selaku orang-orang beriman, kita sungguh percaya bahwa segala yang kita miliki adalah asalnya dari Sang Pemberi berkat. Dan firman Tuhan berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayatnya yang ke-25. Dan selain pundi akan diedarkan, di depan kita juga ada kotak bahagia, boleh diisi sesuai dengan bulan kelahiran kita. Sambil kita memberi tanda ucapan syukur kita atas segala berkat-berkat Tuhan, bahkan bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan untuk persekutuan wanita gereja Toraja, kita akan mengiringi dengan menyanyikan lagu Tangnya Raka Sugiran dan kata-kata selanjutnya.
kita akan mendengarkan persembahan pujian. Yang pertama solo PWGT Lansia dan dilanjutkan paduan suara virtual PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dengan kasih disilahkan.
akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendoakan antara lain anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, Ibu Hermin Pasulu, masuk rumah sakit PCC. Alan Dito, anak dari Ibu Hestin yang dirawat di rumah sakit Plamonia. Erens, anak dari Ibu Mahani yang dirawat di rumah. Ibu Rita Tandi dalam proses pemulihan. Seno dan Audi, anak dari Ibu Arni Mantong yang dirawat di rumah. Orang tua dari Bapak Budi Nasrani yang dirawat di Rumah Sakit Grestelina. Dan orang tua dari Bapak Julianus Bataran yang dirawat di Toraja. Mungkin masih ada juga yang sakit tetapi nama belum sempat disebutkan di sini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Setiap kali kami selesai mendengar firman-Mu Tuhan, izinkan kami berucap demikian di hadapan-Mu. Ubahlah kami oleh firman yang telah kami dengar. Firman yang mengingatkan kami bahwa kehidupan yang beriman adalah kehidupan yang mau berbagi. Ampuni kami Tuhan, jika dalam hidup ini kami hanya memperhatikan diri kami atau orang tertentu saja, dan kami membutakan mata kami melihat di sekitar kami sangat banyak orang yang perlu kami tolong. Bolehkah kami memohon kepadamu Tuhan, pakai kami menjadi alat berkat-Mu bagi orang lain. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu dengan keinginan mau berbagi bagi sesama kami. Berbagi sapaan, berbagi senyuman, berbagi waktu, berbagi berkat harta, dan berbagi hal-hal yang kami miliki. Maka kami bisa menampakkan buah iman kami lewat berbagi. Dan ketika kami mau berbagi dengan orang lain, rantai berbagi akan diteruskan bagi orang yang lain, sehingga cinta kasih-Mu yang mau berbagi itu terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menghadirkan lembaga PWGT 55 tahun melakukan pelayanan di dunia ini. Banyak suka duka yang dialami oleh pengurus. Ada masa di mana sungai dalam keadaan penuh dengan air, tetapi ada masa di mana sungai menjadi kering, seperti sungai Kerit yang kering, adalah simbol ada masalah, ada pergumulan. Tetapi kami diingatkan untuk tahu menaruh pengharapan kepada sumber kehidupan dan bukan menaruh pengharapan kepada alat yang Tuhan hadirkan bagi kami. Mungkinkan kami memiliki iman seperti janda di Sarfat yang yakin bahwa ketika dia membuka dirinya di hadapan Nabi Tuhan, dia membuka dirinya di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya ini adalah hal yang terindah. Mungkin ada di antara ibu-ibu, ada di antara pengurus yang belum terbuka dengan jujur di hadapan Tuhan. Mungkinkan ke depannya terbuka di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberi apa yang dibutuhkan. Ajar kami mencermati akan firman yang telah kami dengar dan kami memberlakukan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Di tengah-tengah kehidupan doa masing-masing kami mendoakan kepengurusan PWGT di Jemaat Biringkanaya. Berkati pengurus bersama dengan seluruh anggota. Kiranya mereka bergandengan tangan, mengangkat pelayanan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Mereka semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati pengurus pusat, koordinator wilayah, juga pengurus di tingkat klasis dan jemaat-jemaat. Semoga kami semakin membawa PWGT dicintai banyak orang, lembaga yang dikenal oleh banyak orang bahwa lembaga PWGT adalah lembaga yang Tuhan dirikan, yang di dalam semua itu pengurusnya tidak mencari nama, tetapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami berdoa, Engkau kuatkan pengurus jika sewaktu-waktu menghadapi masalah. Pastikan Tuhan tidak akan meninggalkan. Mendoakan anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit.
baik yang telah kami sebutkan namanya tadi pun jika ada yang sakit, yang tidak sempat disebutkan namanya. Tuhan, kami tahu padamu ada kuasa. Bolehkah kami memohon Engkau jamah hati mereka yang sakit dan keluarga yang mendampingi. Semoga ada iman yang tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan, dan oleh urapan Tuhan, jika berkenan mereka yang sakit dipulihkan. Syukur jika hari-hari kemarin ada yang sakit dan sudah kembali kesehatannya, sudah sehat kembali, kami mengucap syukur. Untuk persembahan yang telah kami berikan, baik itu kolekte maupun kotak bahagia, kiranya digunakan untuk pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam menjalani minggu-minggu Advent, dalam mempersiapkan diri menyambut akan Natal, dan juga mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami tetap menjaga kesucian berpikir, bertutur kata, dan bersikap. Buatlah kami menjadi pribadi yang semakin indah dari waktu ke waktu. Kami berdoa di masa-masa berat ketika kami merayakan Natal. Kami masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan, kami berharap Natal tahun ini tidak semakin menambah mereka yang tertular COVID. Semoga kami tetap dijaga oleh Tuhan, kekebalan tubuh semakin meningkat, dan biarlah kami hanya tahu memohon campur tangan Tuhan. Majelis gerejamu di Jemaat Biringkanaya sertai bersama dengan seluruh pengurus OIG, bersama dengan tata usaha dan koster, kiranya bersama dengan jemaat bersatu padu semakin membuat jemaat tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan dan semakin menggantungkan pengharapan hanya kepada Tuhan semata. Bapa di sorga, kami mau berdoa Engkau menjaga akan keadaan kami di masa-masa curah hujan yang cukup deras. Kemarin banyak anggota jemaatmu di beberapa jemaat yang ada di Makassar ini dalam keadaan kebanjiran. Tuhan, ajar kami untuk tahu menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pengendali cuaca, Tuhan pemilik alam semesta. Kami bermohon Tuhan, Engkau ajar kami untuk bisa menerima apa yang baik ataupun yang kurang baik menurut ukuran kami yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Seperti yang dialami oleh Nabi Elia, dia menerima yang baik dan juga yang tidak baik menurut ukuran manusia dari Tuhan. Dan semoga berharap curah hujan tidak terlalu deras sehingga tidak ada lagi banjir susulan. Tetapi di dalam itu kami hanya bisa meminta Tuhan yang menentukan. Bapa di sorga, Engkau sertai kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Pakai kami menjadi ibu yang menyenangkan hati suami, yang memberikan sukacita di hati anak-anak, pendoa di tengah-tengah keluarga, berusaha membawa keluarga ke arah yang jauh lebih baik. Dan ingatkan kami selalu menghadirkan mesbah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Di penghujung tahun seperti ini, buatlah kami mengambil waktu teduh dalam hidup kami untuk memikirkan, jangan-jangan banyak kesalahan yang telah kami lakukan dalam tahun ini. Buatlah kami berkomitmen untuk membaharui pola hidup, pola keimanan kami. Kami mengalami kebangunan rohani untuk mengubahkan iman kami semakin baik di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami mengakhiri tahun ini membuang hal-hal yang tidak baik dan akan menyambut tahun baru dengan komitmen kami akan hidup jauh lebih baik, dekat kepada Tuhan, menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Jika mungkin ada jemaat yang mengikuti ibadah di rumah, juga yang ada di Baitmu yang kudus, yang sedang bergumul banyak hal, ingatkan kami semua untuk meyakini bahwa Tuhan adalah jawaban doa kami, bahwa Tuhan akan senantiasa di masa-masa sukar, dan Tuhan akan membawa kami kepada jalan keluar yang baik. Sertai orang-orang tua kami lansia, mereka yang merindukan untuk datang ke Baitmu yang kudus, tetapi karena faktor usia dan fisik mereka tidak bisa datang. Tuhan, Engkau tetap memberikan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan harapan untuk firman-Mu yang mengatakan, sampai pada masa tuamu aku tetap dia, dan sampai pada masa putih rambutmu aku menggendongmu, diaminkan oleh orang-orang tua kami yang lansia.
Tuhan, ini tubuh kami, ini hati kami, ini jiwa kami persembahkan kepadamu. Dan ini syukur kami untuk berkat-Mu yang melimpah bagi PWGT 55 tahun dan juga untuk PWGT di Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Sang Pemilik Lembaga PWGT yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita kembali sama-sama berdiri dan kita akan menyanyikan lagu himne PWGT, dan kembali dengan kasih kami mengundang Nyonya Damari Salapadang untuk memandu lagu ini. Umat Tuhan, kembalilah ke tengah-tengah kehidupanmu. Teguhkanlah hatimu dan tetap tenang melangkah di jalan Tuhan. Wujudkanlah imanmu dalam mau berbagi dengan sesama. Maka lihatlah, pintu kemurahan Tuhan akan terbuka untukmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mari kita naikkan syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan masing-masing kita berkata, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah dalam hidupku. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Demikianlah ibadah kita. Tuhan dimuliakan. Diucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada malam hari ini. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Ida Teresia Toban. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu pemotongan tumpeng. Pemotongan tumpeng adalah sebagai suatu wujud rasa syukur kita kepada Tuhan atas usia PWGT yang telah menginjak 55 tahun. Seperti kita ketahui bersama bahwa tumpeng yang ada di sebelah kanan saya di depan kita terbuat dari berbagai macam bahan. Ada beras ketan, beras, santan, kunyit, dan lain-lain yang dikerjakan oleh tangan-tangan terampil sehingga menciptakan suatu pemandangan yang sangat indah kita pandang. Dan tentunya ketika kita menikmati tumpeng ini pastilah enak rasanya. Demikianlah halnya kita selaku ibu-ibu PWGT. Kita terdiri dari banyak kepala, karakter dan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kita disatukan dalam satu wadah persekutuan wanita Gereja Toraja yang kini terus bertumbuh dan berusia hingga 55 tahun saat ini. Dan
Kita perlu mensyukuri semua itu. Kita akan memotong tumpeng bersama. Karena itu kepada yang kami akan sebutkan nama-namanya untuk boleh tampil ke depan. Yang pertama kami panggil namanya pelayan firman Ibu Pendeta Teresia Toban. Yang kedua, Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya atau yang mewakili, karena saya lihat Bapak Pendeta Manase sudah tidak ada di tempat, diwakili oleh bendahara. Iya. Kemudian yang ketiga, Ketua Klasis Makassar Timur, Kekasih Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, kepada Ibu Kekasih Ibu Irdania, kami silakan. Dan Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya Ibu Lili, bersama dengan para koordinator PWGT kelompok 1 sampai kelompok 6. Boleh maju ke depan. Kita akan bersama-sama hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Pendeta Metris. Boleh maju ke depan Pak, bersama dengan Ibu Pendeta Adriana Masni Pabilang. Silakan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Dan kita akan panggilkan dua orang ibu yang akan membantu kita dalam pemotongan kue ini, yaitu Ibu Yuliana Peter Jarung bersama dengan Nyonya Ludia Jaya Mentaru. Kepada kedua ibu kekasih, mohon untuk maju ke depan membantu pemotongan tumpeng. Iya, kita akan nyanyikan. Mari ibu-ibu kita semua boleh berdiri. Kita menyanyikan selamat ulang tahun untuk PWGT.
kita saksikan bersama. Tumpengnya telah dipotong dan telah dibagi-bagi. Ya, mungkin fotografer bersiap. Kita angkat bersama piringan yang ada di tangan kita dan kita akan mengambil gambar. Selamat ulang tahun PWGT, jayalah PWGT, Dirgahayu ke-55 PWGT. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan tumpengnya, makan tumpengnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu Pendeta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang juga. Bagi tumpengnya. Iya, tumpengnya masih ada di depan kita. Sebentar setelah selesai seluruh rangkaian acara kita malam ini, kita akan berbagi bersama menikmati tumpeng yang ada di depan kita. Kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu doa syukur, dan doa syukur ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Metris STH MTH. Kepada Bapak Pendeta kami persilahkan. Jadi sekali lagi atas nama saya pribadi dan keluarga, selamat ulang tahun buat PWGT. Syukur kepada PWGT Jemaat Biringkan Naya, selamat ulang bersama dengan PWGT Gereja Toraja. Mari bersyukur bersama, kita berdoa. Kami menikmati syukur kehadiran-Mu di dalam tengah-tengah persekutuan kami sebagai anak-anak Tuhan, terkhusus PWGT yang boleh bersekutu bersama pada saat ini. Satu sukacita perayaan besar atas hari ulang tahun PWGT yang Engkau anugerahkan buat gerejamu ini. Terima kasih ya Tuhan kebersama-samaan kami. Terima kasih bahwa Tuhan boleh menolong kami semua dalam persekutuan ini, sehingga bersama-sama kami boleh memuliakan nama-Mu, bersama-sama kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, dalam kebersama-samaan kami bersuka cita
Tuhan mengatur segala sesuatu buat kami, dan kali ini juga berbagi sukacita bersama melalui jamuan kasih. Terima kasih untuk semuanya ini. Kami percaya akan selalu menjadi kesegaran bagi kami. Diberkatilah kehidupan kami semua, diberkatilah ibu-ibu PWGT, dan sekembali kami dari tempat ini, kami percaya lindungan kuasa kasih Tuhan akan selalu bersama dengan kami semua. Ini doa kami, syukur kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Dimohon kepada kita semua untuk tetap tenang, karena masih ada beberapa acara yang sangat menarik ya. Tentunya di hadapan kita ada lebih 10 potong Tupperware yang akan kita jadikan door prize pada malam hari ini. Ada 10 lebih door prize. Iya. Dan ini Tupperware ya ibu-ibu, jadi mohon untuk tetap tenang. Kita melangkah dulu ke acara berikutnya, yaitu kita akan foto bersama dengan pelayan firman sebelum meninggalkan tempat ini. Foto ini yang pertama diberikan kesempatan kepada pelayan firman bersama dengan para pendeta yang boleh hadir pada malam hari ini. Iya, silakan maju ke depan sambil yang lain boleh menikmati berkat Tuhan yang telah dibagikan sambil mengambil gambar. Ibu Pendeta Adriana, semua para pendeta yang hadir pada malam hari ini boleh maju ke depan untuk mengambil gambar bersama. Bersiap-siap Ketua PWGT Klasis Makassar Timur dan Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya. Setelah ini ya, silakan. Ketua PWGT Klasis Makassar Timur bersama dengan rombongan Ketua 2, 3 dan semua yang boleh hadir dari pengurus klasis untuk mengambil gambar bersama dengan Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya. Ya, silakan mengambil tempat. Bersiap-siap pelayan firman bersama dengan semua koordinator 1 sampai 6 dan koordinator-koordinator seksi untuk mengambil gambar. Ya, pelayan firman tetap di tempat menjadi fans malam ini Bu Pendeta. Silakan. Setelah ini bersiap-siap koordinator kelompok bersama dengan koordinator seksi. Ya, bersiap pelayan firman bersama dengan semua koordinator 1 sampai 6 dan koordinator seksi. Silakan agak cepat sedikit ya, karena masih banyak urutan-urutan yang akan mengambil gambar. Ya, silakan maju ke depan. Koordinator kelompok, koordinator PWGT kelompok dan para koordinator seksi. Silakan Ibu Pendeta tetap di depan untuk bersama-sama mengambil gambar. Oh, belum. Mana?
ini. Jadi kita dahulukan door prize, baru kita tukar kado. Iya, silakan cepat-cepat pengurus, cepat-cepat. Oke, baik ibu-ibu, boleh kembali tenang, duduk. Kita akan masuk dalam acara selanjutnya, yaitu door prize ya. Bersiap-siap ibu-ibu, siapa yang cepat dia yang dapat. Ya, hadiahnya cukup menarik, Tupperware ya. Seperti yang saya janjikan tadi, Tupperware. Jadi dengarkan baik-baik soalnya. Akan diberikan beberapa pertanyaan, siapa yang tahu menjawab segera angkat tangan. Ya, segera angkat tangan dulu, saya persilakan, baru dijawab. Sebab nanti siapa semua yang hadir di dalam gedung ini, bukan hanya ibu-ibu, semua yang hadir berhak untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita akan mulai sebentar ya. Baik, ibu-ibu, kita akan memulai pertanyaan yang pertama. Ibu Pendeta Adriana sebentar ya, 2 soal Ibu Pendeta siapkan. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Metris untuk memberikan soal yang pertama. Baik, terima kasih sederhana sekali ya. Silakan menyebutkan nama lengkap Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya dengan Ketua PWGT Klasis. Yang duluan Ibu Naomi. Ibu Naomi.
Nyonya Lili Tandilintin Sau. Salah. Ibu Ulfa, Ibu Ulfa. Ya, karena salah. Berikut adalah Ibu Ulfa. Ibu Ulfa. Ibu Ulfa mana? Mana Ibu Ulfa tadi? Ya. Mana Ibu Ulfa? Tidak ada? Ya, tidak ada. Siapa lagi berikutnya? Ibu Restu? Ya, siapa Ibu Restu berikutnya yang angkat tangan? Bukan, yang berikutnya itu rame-rame Mi. Yang tadi yang pertama Ibu Omi memang ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau memang begitu, Ibu Omi yang pertama. lewat. Diulang. Oke, ulangi pertanyaannya kalau begitu. Nama tokoh laki-laki yang ada dalam bacaan Alkitab tadi, silakan. Nama tokoh yang ada dalam bacaan kita. Tidak. Tadi yang dari arah sana Ibu Grace. Kalau Ibu Grace tidak tahu, Ibu Rita yang Ya, kedua. Ibu Grace Rita dulu. Kalau Ibu Grace tidak tahu, baru Ibu Rita. Ya. Nabi Elia. Nabi Elia. Makanya ibu-ibu jangan dulu disebutkan kalau belum ditunjuk, karena siapa tahu yang mengangkat tangan itu tidak tahu murai bangar rima doi. Nah, madoi nang kalimana ya. Berikut soal berikutnya Bapak Pendeta. Baik, sebutkan juga. Ya, masuk sausan nale. Apa untuk aku pekada teh? Iya. Ada kalau tema ada. Ya. Sebutkan tempat di mana terjadinya peristiwa kekeringan dialami oleh janda. Iya, Bunda Neta. Ibu Neta. Di Sarfat. Di Sarpat. Sekarang soal akan kita dengarkan dari Ibu Irdania. Sungai Kerit. Sungai Kerit, ya. Oke, berikut kita mendengarkan soal dari Ibu Pendeta Adriana. Ya. Siapa nama, karena kan anggota jemaat PWGT Jemaat Biringkanaya ini pemerannya tadi ya. Siapa nama lengkap ya dari pemerannya Ibu Clara? Ibu Yospin ujung. Nama Ibu lengkap. Yospin duluan. Ibu Yospin. Ya, yang mana Ibu Yospin? Ibu Yospin di ujung. Ibu Yospin yang ujung. Pemeran Clara dalam drama yang Nama berjudul lengkap. Pemberian yang Tulus adalah Nyonya Magdalena Randan Dundu. Salah. Ya, siapa berikutnya Restu? Ya, Madalena Aristawati Dundu. Betul. Iya, sebenarnya Aristawati Magdalena Dundu. Ya, itu nama lengkapnya ya. Berikut soal berikutnya. Oke, baik.
Ya, karena saya statusnya sekarang pendeta Jemaat Tiatira Malengkeri, pertanyaan saya tanggal berapa saya diuraikan di Jemaat Biringkanaya? Ibu yang di belakang, ibu yang dekat kamera. Tabe, ibu yang dekat kamera. Iya, silakan Bu. Tanggal 13 November. Ya, betul. Betul. Soal berikutnya dari Ibu Ketua Klasis. Ini bagus nah, bagus hadiahnya double di dalam dua ini. Ya, siapa Ketua PMG di Jemaat Biringkanaya? Ibu Suryati duluan. Sebentar dulu. Syaratnya begini, jangan menjawab di tempat, Iya, tetapi betul. maju ke depan angkat tangan. Kalau sudah dipersilakan menjawab baru buka mulut, ya. Oke, Ibu Ganda tadi pertama. Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Ya. Saya kira itu dikasih betul ya, pendeta ya. Ya. Pendeta Manase Dilla Ramdan ya, saya kira betul ini. Satu lagi. Ini cerita siapa nama ya, sebutkan nama Ketua Pengurus Pusat PWGT. Ya, Ibu ya. Silakan ya. Ibu Dice Kondorura. Betul, Ibu Dice Kondorura. Terima kasih. Berikut soal dari Ibu Pendeta. Masih ada ya? Soal dari Ibu Pendeta Teresia. Iya, sebelum pulang Ibu. Pertanyaan ialah, silakan angkat tangan yang mau ditanya. Angkat tangan yang mau ditanya ya. Iya, satu orang yang melani. Jadi kalau benar jawabannya dikasih hadiah, kalau salah tidak dikasih hadiah. Oke, siapa nama Kepala Gereja Jemaat Tamalandrea? Ya, oke, turun tangannya dulu. Saya rubah lagi kali pertanyaannya. Oke. Sekarang siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Oke, Ibu dulu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu kali lagi Ibu Pendeta, masih ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan dari Ketua PW Biringkanaya. Bisa dua pertanyaan. T12. Bolehkah ada yang menceritakan atau memberitahukan kepada saya ada berapa kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama dan totalnya berapa? Ibu Rita maju Bu, maju. (27) kitab perjanjian baru dan 33 kitab perjanjian lama. Berjumlah 66 kitab. Masih ada kayaknya kurang pas ya? Ada yang mau menambahkan? Wah, bagus. Kurang pas. Sudah betul satu tapi masih kurang pas. Terima kasih. Perjanjian lama 37, perjanjian baru 39, perjanjian lama 27.
Terima kasih, betul. Ya, Perjanjian dan lama bagus. 39, Masih perjanjian satu baru pertanyaan, 27. Bu. Masih satu pertanyaan, Kak. Oh. Satu lagi ya. Kitab terpendek di dalam Alkitab. Kitab terpendek. Ya, terima kasih, Obaja. Ya, terima kasih. Oh, abis ku kasih nanti abis doorplay. Oh, pinjam dulu Kakak Risma. Oke, Bunda. Oke, seru ya. Ternyata siapa yang cepat yang dapat. Iya, luar biasa. Sekarang kita melangkah kepada acara selanjutnya, yaitu pertukaran kado. Kami akan memanggil nama-nama yang sudah menyetor kadonya tadi, lalu mencabut knob atau lot nomor yang kami siapkan. Nomor yang diambil itulah yang akan diambil. Hadiahnya ada di sini. Iya. Oke, kami akan panggilkan yang pertama, Yospin Lebang. Ibu Yospin Lebang, silakan mencabut nomornya di sini. Ya, silakan ambil satu. Nomor 14. Ibu Rita Suba. Ibu Rita Suba, cepat-cepat sedikit Ibu Rita Suba. Bersiap Mary Parinding, Ibu Mary Parinding. Sudah satu saja. Kamu punya itu. Ya, kamu punya itu. Nomor 22 Rita Suba. Ibu Mary Parinding. Ya, cabut. Nomor 39. Ya, nomor 39. Sampai 33, Ji. Kenapa ada 39 di dalam? Ada 36 juga ini? Iya, 36 juga ada. Oke, cabut ulang. Nomor 21, silakan. Berikut adalah Ibu Restu. Ibu Restu, nomor 8. Nomor 8 Restu. Kemudian Ibu Ala Padang. Ibu Ala Padang, silakan maju ke depan mencabut. Silakan pilih. Sambalu pilih. Nomor 6, Nomor 6, silakan ambil nomor 6. Kemudian Ibu nomor 6. Kemudian Ibu Grace Tangke. Ibu Grace Tangke, silakan mengambil. Silakan ambil. Ya, buang itu. Nomor 5, silakan kasih nomor 5. Kemudian Nyonya Samri. Nyonya Samri, silakan cabut lotnya. Nyonya Samri. Nomor 7. Nomor 7. Ibu Wani. Ibu Wani.
Ibu Wani. Ibu Wani. Nomor 15. Ibu Naomi Raintung. Ibu Naomi Rantung. Ibu Mary Raintung. Naomi Raintung bersiap. Ibu Magdalena Derandan. Ibu Magdalena Derandan. Mana Noko tadi? Nomor berapa? Ambil komi, cabut dulu. Silakan. Nomor 4. Nomor 13 Mimi. Naomi Toban. Ibu Arni Tiku Padang. Naomi Toban, Ibu Arni Tiku Padang. Silakan cabut lot. Naomi Toban, ambil satu. Nomor 23. Nomor 20. Ya, kasih restu nomornya. 20 dengan 23. Bunda. Berikut Ibu Meke Samben dan Ibu Argo Supa. Ibu Meke Samben dan Ibu Argo Supa. Meke Samben dan Ibu Argo Supa. Silakan. Pilih nomor dulu, Indo. Ya, nomor 24. Nomor 33. Ada 33 tuh? Ini Ibu, 24. Ya, itu 33. Oke. Ya, kemudian Veronica dan Ibu Lili. Nomor 12. Ibu Lili Alamai bisa nomor 25. Oh. Iya. Ini aku. Mana yang berapa? Siapa 12? Saya. Kanda Lili nomor berapa? Kanda Lili. Pilih Ki. Oke. Berikut Ibu Nina dan Ibu Joyce Tiku. Mama Joyce, Ibu Nina dan Mariana. Mama Joyce, yang mana Mama Joyce? Bukan, Mama Joyce. Iya, ambil. Nina, nomor 1. Iya, Nina. Oh, berarti kita tidak kasih keluar, ulang Ki, ambil. Iya. Ibu itu. Nomor 37. 37. Ada 37. Kenapa ada bisa masuk dalam 37? Ambil ko lagi. 18. 18. Berikut Ibu Moses Makna dan Ibu Metris. Iya. 28. Silakan Ibu. 23. Ibu Pendeta 23. Oh, 32. Mana Kak? 32. Kecil sekali, Bu. Sabar ya. Ibu Maria Alexander dan Ibu Neta Patiung. Dipanggil sesuai dengan masuknya kadonya. Iya.
Dikocok-kocok, 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 dikocok-kocok. 17.